Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang hasil kampanye yang telah saya sampaikan sebelumnya dengan isu pencampuran bahasa atau kode mixing yang berlebihan. Sebagaimana yang kita tahu, pencampuran bahasa atau kode mixing adalah fenomena ketika seseorang menggunakan dua bahasa atau lebih dalam satu percakapan. Biasanya, orang mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Fenomena ini banyak kita jumpai terutama di media sosial, percakapan sehari-hari, bahkan dalam konten digital. Kampanye ini saya buat dengan tujuan untuk mengajak masyarakat lebih sadar dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tanpa harus kehilangan kemampuan berbahasa asing. Pesannya bukan untuk melarang penggunaan bahasa asing, tetapi agar penggunaannya tetap proporsional dan sesuai konteks. Setelah kampanye ini diunggah, muncul berbagai komentar positif dari masyarakat yang cukup menarik untuk dianalisis. Komentar-komentar ini memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang isu pencampuran bahasa, serta bagaimana mereka menilai cara penyampaian kampanye yang dilakukan. Dari komentar yang muncul, secara umum bisa dilihat bahwa respon masyarakat sangat positif. Komentar pertama berbunyi, setuju sih, kita seharusnya bisa menghargai bahasa sendiri tanpa harus terlalu banyak campur sama bahasa asing. Komentar ini menunjukkan adanya kesadaran linguistik dari masyarakat. Mereka memahami pentingnya menjaga kemurnian bahasa Indonesia dan menolak penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Artinya, pesan utama kampanye tersampaikan dengan baik, yaitu ajakan untuk tetap menghargai bahasa sendiri. Ini bisa menjadi indikator bahwa kampanye berhasil menyentuh sisi nasionalisme kebahasaan para penonton. Selanjutnya, komentar kedua, keren sekali penyampaiannya, mudah dipahami. Komentar ini menunjukkan apresiasi terhadap aspek komunikasi kampanye. Masyarakat menilai bahwa pesan disampaikan dengan cara yang jelas dan tidak berbelit-belit. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa penyampaian pesan yang sederhana dan struktur memang efektif untuk topik-topik yang bersifat edukatif seperti ini. Kemudian, komentar ketiga mengatakan, betul banget, kita sebagai bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia dan juga generasi muda bangsa Indonesia tidak boleh sampai lupa dengan bahasa kita sendiri, apalagi bahasa Indonesia. Terima kasih untuk penjelasannya. Dari pernyataan ini terlihat bahwa kampanye berhasil membangkitkan rasa kebanggaan nasional dan tanggung jawab generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Penonton tidak hanya memahami isi pesannya, tetapi juga menanggapinya secara emosional, muncul rasa cinta terhadap bahasa sendiri. Ini adalah dampak positif dari kampanye sosial yang efektif, karena tidak hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga menumbuhkan sifat positif. Komentar keempat, bagus banget kontennya, cara penyampaiannya mudah dipahami, apalagi buat generasi sekarang. Komentar ini memperlihatkan bahwa kampanye mampu menjangkau target audiens utama, yaitu generasi muda. Mereka menilai isi kampanye relevan dengan kondisi mereka yang sering menggunakan campuran bahasa dalam percakapan sehari-hari. Kemudian komentar yang kelima yaitu tata cara penyampaian bahasanya terstruktur dengan rapi dan mudah dipahami. Dari sisi komunikasi, kini menunjukkan bahwa penyusunan narasi dalam kampanye cukup kuat, struktur bahasa yang jelas membantu penonton memahami pesan inti tanpa merasa digurui. Dalam konteks kampanye digital, gaya penyampaian seperti ini sangat penting agar pesan edukatif bisa diterima dengan baik oleh publik. Kemudian, komentar ke-6 menyebutkan, poinnya bagus banget, jangan sampai karena pengaruh tren kita malah kehilangan kemampuan berbahasa yang benar. Komunikasi itu harus efektif, bukan cuma gaya-gayaan dengan campur bahasa secara berlebihan. Nah, komentar ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menyadari pengaruh tren dan media sosial terhadap gaya berbahasa. Mereka paham bahwa pencampuran bahasa seringkali bukan kebutuhan komunikasi, tapi hanya untuk terlihat keren atau mengikuti tren global. Artinya, kampanye ini berhasil mengunggah kesadaran kritis masyarakat terhadap fenomena sosial yang muncul di sekitar mereka. Dan yang terakhir, komentarnya adalah, kadang campur bahasa itu bikin gaya bicara jadi menarik, tapi kalau terlalu sering justru mengganggu makna. Komentar ini sangat menarik karena memberikan perspektif yang seimbang, tidak sepenuhnya menolak kode mixing, tapi menyoroti pentingnya keseimbangan dan konteks. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima pesan kampanye secara pasif, tetapi juga berpikir kritis terhadap batas-batas penggunaan bahasa. Komentar seperti ini menandakan diskusi publik yang sehat. Kemudian, kesimpulan analisis responnya, dari keseluruhan respon tersebut dapat disimpulkan bahwa kampanye ini mendapatkan tanggapan positif dan konstruktif dari masyarakat.
Beberapa poin utama yang dapat saya ambil adalah yang pertama, pesan kampanye tersampaikan dengan baik, lalu penyampaian dinilai efektif, yang ketiga, muncul kesadaran kritis, keempat, adanya rasa nasionalisme, dan audiens utama yaitu generasi muda merasa terwakili. Kemudian berdasarkan analisis saya, beberapa kelebihan dari kampanye ini adalah yang pertama, pesan yang relevan dengan realitas sosial. Isu pencampuran bahasa sedang marak di kalangan anak muda, terutama di media sosial. Dengan mengangkat topik ini, kampanye menjadi aktual dan mudah menarik perhatian publik. Yang kedua, penyampaian yang komunikatif dan sederhana. Penggunaan bahasa yang ringan dan struktur yang jelas membuat pesan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar dan pengguna internet. Yang ketiga, mengandung nilai edukatif dan nasionalisme. Kampanye tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas budaya bangsa. Kemudian yang keempat, mendorong diskusi dan refleksi. Beberapa komentar menunjukkan adanya proses berpikir kritis dari masyarakat. Ini pertanda bahwa kampanye berhasil membuka ruang dialog. Kemudian kekurangan dari kampanye ini yaitu yang pertama, kurang menampilkan sisi netral dari fenomena kode mixing. Yang kedua, belum cukup menampilkan konteks penggunaan yang benar. Yang ketiga, kurang interaktif. Meskipun pesan tersampaikan, bentuk kampanye masih bersifat satu arah. Kemudian yang keempat, belum menyentuh aspek literasi digital. Secara keseluruhan, kampanye tentang isu pencempuran bahasa atau kode mixing yang berlebihan dapat dikatakan berhasil dalam menyampaikan pesan utama dan menimbulkan kesadaran positif di masyarakat. Respon yang muncul menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, sudah mulai memahami pentingnya menjaga identitas bangsa tanpa menolak kehadiran bahasa asing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Sekian, terima kasih.